agar kami memperhatikan sabda Anak-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Beberapa orang Katolik dan bukan dari paroki ini tentunya sharing tentang bagaimana mereka sering tidak bisa menjawab Mazmur tanggapan. Ada yang sharing demikian, 1 detik sesudah pemazmur membacakan atau menyanyikan refren Mazmur tanggapan, saya tidak tahu apa yang harus saya omongkan. Saya begitu saja cepat lupa. Yang lagi sharing, saya ketika mendengar pemazmur atau lektor membacakan refren, saya bisa menjawab. Tapi sesudah saya menjawab, berikutnya saya lupa apa yang harus saya jawab. Begitu mudahnya saya lupa. Dan banyak variasi yang lain yang intinya serupa. Mungkin ini tidak menjangkiti orang Jember. Orang Jember itu hebat-hebat. Sekali dibacakan langsung ingat dan ingat terus sampai selesai misa. Tapi orang ini merasakan bahwa saya merasa punya kelemahan ini. Ternyata kelemahannya adalah kelemahan dalam fokus mendengarkan. Sering kita bisa mendengar tapi tidak mampu mendengarkan. Artinya telinga hanya mampu menangkap suara, tetapi telinga tidak mampu memahami arti dan pengertian. Ini mungkin sama atau mungkin dalam taraf tertentu kita ini dalam satu sisi adalah tuli, bisa mendengarkan, bisa mendengar tapi tidak mampu mendengarkan, tidak mampu mencerna makna. Sehingga kita tidak mampu mendengarkan atau tidak mampu mencerna makna, maka kita pun sulit berkata-kata dengan penuh makna. Jadi mungkin orang yang omongnya ngawur itu karena pendengarannya juga tidak terlalu bagus. Artinya cara dia mendengarkan siapapun, khususnya orang lain. Bukan soal PK atau tidaknya telinga, tapi sini soal PK atau tidaknya
kemampuan mendengarkan, dalam arti hati dan pikirannya bisa fokus pada makna yang disampaikan. Nah, hal macam ini mungkin juga bisa jadi dalam tanda kutip adalah orang yang tuli dan mungkin juga orang yang bisu. Menarik bahwa Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap atau bisu dengan cara membawanya menjauhkan dari keramaian orang banyak. Yang dilakukan ini mengingatkan saya pada buku seorang mungkin Vietnam namanya Thich Nhat Hanh, dalam bukunya The Miracle of Mindfulness, keajaiban, mukjizat penuh perhatian. Dan ini terjadi pada saat meditasi. Orang bisa menjadi penuh perhatian, orang bisa mendengarkan dengan jelas, bahkan orang bisa memahami kitab suci dengan baik karena seolah-olah bisa mendengarkan suara Tuhan ketika dia masuk dalam keheningan meditasi. Bukan hanya itu, bahwa fokus ini pun juga bisa dilatihkan dalam melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian. Intinya, ketika orang bisa mengasah perhatian, maka disitulah orang bisa memahami. Dan mengasah perhatian berarti mau terbuka pada apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dihadapi. Karena itulah Yesus menyebutkan dengan ungkapan Ephata, terbukalah. Maka para saudara, kita pun bisa sembuh dari berbagai hal yang membuat kita tidak fokus dengan cara terbuka pada apa yang sedang terjadi. Semoga kata-kata penyembuhan Yesus ini juga berlaku untuk kita, sehingga kita pun mampu mendengarkan suara Tuhan dengan baik dan kemudian juga mampu mewartakannya dalam kesaksian hidup kita. Amin. Mari berubah.